channel karena semuanya ada di sini. So di video kali ini gue mau ngasih tau ke kalian program hamil anak kedua gue. Kalau kalian follow Instagram gue, kalau gue sukses program hamil anak kedua cuman 1 bulan. Jadi 1 siklus mens, abis itu gue langsung positif hamil. Kalau kalian penderita PCOS sama kayak gue dan kalian pengen banget punya anak, video ini cocok banget buat kalian. Yuk kita mulai. Seperti yang kalian tahu di video kalau kalian belum tahu, gue tuh punya beberapa video soal program hamil yang sudah gue jalanin sama anak pertama gue, Kyle. Nanti gue akan kasih link videonya di bawah, so kalian juga harus kepoin itu juga selain video ini. Nah sebenarnya program hamil yang gue jalanin sampai akhirnya hari ini gue hamil itu sama kayak program hamil anak gue yang pertama, cuman gue tambahin sesuatu yang berbeda. Jadi sama kayak program hamil gue yang pertama, gue mengkonsumsi Vitex, kayu manis, sama folate atau folic acid. Tiga vitamin ini gue konsumsi sama waktu program hamil anak gue yang pertama. Gue udah jelasin 3 vitamin ini di video gue yang kemarin-kemarin, so kalian harus kepoin linknya di bawah karena gue bahas soal manfaat dan cara kerja mereka bertiga. Dan gue sering ditanya, Kak ini kalau vitamin ini kalau lagi mens itu diminum apa enggak? Yes, diminum, jadi kalian gak berhenti. Kalau kalian mens tetap minum vitamin ini gitu. Dan kalau kalian gak program hamil pun sebenarnya kalian bisa minum vitamin kayu manis sama si Vitex ini, karena Vitex ini adalah vitamin untuk PCOS. Dan beberapa orang yang udah minum Vitex gara-gara gue dan mereka nge-DM gue, mereka bilang, Kak semenjak gue minum Vitex gue jadi more energy, abis itu nggak moody, karena orang PCOS itu moodyan parah, maunya tuh marah-marah terus. Tapi karena si Vitex ini membantu menyeimbangkan hormon yang nggak stabil di dalam tubuh kita, itu bikin kita jadi moodyan. Dan setelah lo konsumsi Vitex, lo tuh jadi nggak moodyan, lo nggak marah-marah, jadi kayak enak aja gitu badan. Dan yang kedua yang gue lakuin yang berbeda adalah meditasi. Kak ini bullshit banget meditasi bikin lo hamil. Geng, lo pernah denger gak bahwa tubuh lo itu apa yang lo pikirkan? Nah dengan lo meditasi, gue tuh meditasinya dari YouTube juga. Jadi gue tuh meditasi ini pun juga nggak gue rutin gue lakuin tiap hari, tapi hampir setiap hari gue lakukan sebelum gue tidur malam. Selain bikin gue jadi lebih mudah tidur gitu ya, jadi lebih cepet tidur, si meditasi ini bikin gue jadi less stress. Dan selama meditasi gue bilang bahwa tubuh gue bisa, ayo Michelle lo bisa, tubuh lo hebat, lo pasti bisa hamil gitu. Lo ngasih energi positif ke tubuh lo gitu. Jadi kalau lo pernah dengar tubuh lo itu apa yang lo pikirkan, ya itu benar. Banyak orang-orang sekarang corona gara-gara imunnya drop. Kenapa? Karena pikirannya stres. Kalau lo stres, imun lo drop gitu. Abis itu juga karena beberapa orang, balik lagi kenapa? Karena orang-orang yang positif corona di lingkungan gue itu adalah orang-orang yang selalu panik akan corona. Kayak aduh semprot-semprot, terus kayak aduh ini corona gini, kayak kepikiran, stres. Jadi dia yang ngedrop, imunnya ngedrop, jadinya positif. Nah sedangkan gue nggak bilang corona itu nggak ada gitu. Kita juga harus ikut protokol kesehatan. Tapi kalau lu nggak terlalu stres banget mikirin itu, imun lo tuh bakalan oke dan aman-aman aja gitu. Jadi ngerti ya? Jadi jangan stres. Walaupun lo udah minum vitamin segala macem untuk program hamil, tapi kalau lo itu stres, itu sama aja bohong, nggak akan ngebantu. So, jadi ini yang kedua adalah meditasi. Meditasi yang gue lakukan itu sebelum tidur dan gue cari di YouTube. Kayak misalnya meditasi untuk kesuburan, meditasi untuk program hamil, lo cari aja di YouTube. Itu gue tiduran posisinya, matiin lampu karena sebelum tidur, terus gue pakai headset, abis itu gue meditasi. Selain gue less stress, nggak stres, itu bikin gue jadi cepet tidur. Itu jujur gue juga awalnya kayak iseng-iseng doang meditasi, tapi ternyata meditasi itu ngebantu gue jadi cepet gitu. Jadi tubuh lo itu apa yang lo pikirkan, ngerti kan? Lo coba deh meditasi sebelum tidur. Nggak usah duduk, tidur aja, tiduran, karena gue males kalau duduk.
Nah, yang ketiga nih adalah essential oil dari Young Living. Gue udah sering bahas di Instagram gue. Kalau kalian follow Instagram gue, kalian tahu kalau gue sering bahas ini. Ini namanya Progressions Plus Young Living. Ini adalah oil untuk semua masalah wanita. Jadi tidak cuman untuk penderita PCOS aja. Ini kamu bisa pakai walaupun kamu tidak PCOS. Tapi oil ini hanya untuk wanita, nggak boleh dipakai sama pria. Oil ini bisa membantu semua permasalahan wanita. Dari low libido, kalau lu nggak nafsuan, libidonya rendah gitu ya, bisa dibantu pakai ini. Low energy, orang PCOS tuh biasanya tuh energinya tuh rendah gitu, mau bawaannya tuh mager, lemes. Nah, ini juga bisa ngebantu energi kamu. Postpartum depression, langganan kalau gue beli Young Living, di mana aku akan kasih linknya di Dexbox. Namanya Duta Minyak di Instagram, oke? Jadi ini gue tuh tahu dari si sepupu gue yang jualan Young Living, namanya di Instagram Duta Minyak. Gue nanya, Kak, gue tuh PCOS. Gue juga sebenarnya udah sering denger ini, cuman gue kayak, masa sih essential oil bisa bikin bantu hamil gitu. Oke, gue beli satu ini. Abis itu gue taruh di bagian bawah perut, terus di sini, terus di leher, sama di mata kaki bagian dalam. Itu gue pakai 3 kali sehari. Abis itu 2 tetes. Abis itu gue gosok-gosok, gue taruh di leher. Abis itu gue taruh di sini, di lengan. Abis itu nanti siangnya gue taruh di mata kaki. Terus malamnya gue taruh di perut bagian bawah. Ganti-gantian. Dan yang gue rasain kalau gue pakai ini, energinya bertambah dan tidurnya itu cepet. Biasanya orang PCOS itu susah tidur, dan walaupun lo tidurnya udah cukup, lo tetep kayak energinya tuh rendah, terus lo kayak mageran. Dan semenjak gue pakai ini, itu gue tambah berenergi. Bangun tidur gue nggak capek gitu ya, kayak seneng aja. Beda deh, lo cobain deh kalau lo PCOS pakai ini. Dan gue lihat di YouTube juga sih, banyak banget orang-orang yang berhasil hamil gara-gara si oil ini. Sebenarnya tuh sepupu gue tuh nyaranin ada essential oil namanya Endoflex, sama satu lagi apa gitu. Nanti gue akan kasih namanya di sini. Tapi essential oil itu mahal-mahal. Jadi maksud gue tuh gue beli ini dulu, nanti gue bulan depan beli si Endoflex, bulan depannya lagi gue beli yang apa satunya lagi gitu. Tapi puji Tuhannya gue keburu hamil, jadi gue nggak perlu beli oil yang lain gitu, karena udah pakai ini aja udah ngebantu gue. Jadi kalian wajib beli ini, walaupun kalian nggak program hamil, tetap beli ini karena ini bisa membantu semua permasalahan wanita gitu. Selanjutnya yaitu adalah olahraga. Ini olahraga sebenarnya basic banget, gue juga udah pernah bahas di video gue yang sebelumnya. Tapi ternyata gue bahas lagi, kenapa? Karena apa yang gue lakukan di video itu 50-50 lah, 50-50 bener, 50-50 salah. Jadi di video gue sebelumnya gue pernah bilang bahwa gue tuh awalnya tuh gue diet untuk menurunin berat badan, terus akhirnya gue positif hamil, puji Tuhan. Tapi ternyata olahraga yang gue lakukan tuh waktu kemarin tuh kadang jalan, kadang lari, gue nge-push diri gue untuk olahraga. Ternyata itu tuh salah. Jadi untuk kalian, untuk kita yang penderita PCOS tuh kita harus stres. Itu tuh harus nggak boleh stres. Intinya sih sebenarnya bukan orang PCOS aja yang nggak boleh stres, semuanya juga nggak boleh stres. So gue akan bahas kenapa kita orang PCOS itu harus nggak boleh stres. Gue udah tulis di handphone gue supaya gue nggak lupa. Jadi olahraga yang oke untuk orang PCOS tuh adalah olahraga yang santai, seperti jalan kaki. Gue nggak suka olahraga, tapi kalau jalan kaki gue suka, nggak ada masalah. Jalan kaki, yoga, abis itu pilates gitu. Tapi kalau lo memang suka sama suatu olahraga yang kardio gitu ya, kayak misalnya lo suka lari, itu bikin lo nggak stres, ya lo silakan untuk lakukan itu. Tapi gue sendiri gue nggak suka olahraga, jadi gue tuh lebih suka olahraga yang santai kayak jalan kaki, karena itu jalan kaki keliling komplek itu bikin gue kayak nggak stres gitu. Jadi pilihlah olahraga yang nggak bikin stres, yang nggak terlalu
Nih, gue jelasin dulu deh kenapa. Karena biasanya nih, orang penderita PCOS, walaupun lo udah ngelakuin olahraga kardio setiap hari, tapi lo nggak turun berat badannya. Kenapa? Karena si hormon stres di tubuh lo tuh tinggi. Jadi, stres itu bisa memproduksi insulin lebih banyak di dalam tubuh kita. Nah, more insulin itu sama dengan bisa menambah berat badan. Makanya orang PCOS yang lagi diet, walaupun dia sering ngelakuin kardio gitu ya, dia tuh nggak turun berat badannya karena itu stres gitu. Walaupun lo udah olahraga, makan kalorinya dikit, tapi kalau lo stres, itu ternyata nambah insulin di tubuh lo, dan insulin itu ternyata bikin berat badan lo itu makin naik, bukan turun. Makanya gue bilang, lo harus pilih olahraga yang santai, kecuali lo memang suka menggemari suatu olahraga yang kayak kardio, itu bikin lo relax, bikin lo happy, it's okay, silakan. Terutama nih ya, orang PCOS kan suka, walaupun lo perutnya rata, tapi pasti di bagian bawah perutnya tuh agak sedikit buncit, itu normal banget. Nah, kalau insulin kita naik, stres kita tinggi, berarti androgen di dalam tubuh kita pun naik. Nah, si androgennya ini kalau misalkan naik, itu akan memunculkan kayak jerawat. Biasanya tuh orang PCOS tuh suka jerawatan, rambut rontok, lemes, kecemasan, anxiety gitu ya, panic attack, dan ciri-ciri PCOS lainnya. Jadi itu fungsinya, jadi itu kenapa lo harus olahraga yang santai dan menghindari stres. Karena gue banyak banget DM dari followers gue nanyain, Kak, gue udah minum Vitex segini, tapi kok gue nggak positif ya. Terus gue bilang soal stres, dan ternyata benar, mereka yang nge-DM gue gitu, yang menggebu-gebu, Kak, gue kok belum positif, karena mereka stres. Aduh, gue maunya hamil, keburu stres gitu. Makanya jangan lupa ya, meditasi biar kalian nggak stres. Abis itu yang gue lakukan selanjutnya adalah merubah pola makan. Sebenarnya juga udah gue bahas di video gue yang sebelumnya, tapi gue akan tapi pola hidup gue yang sekarang tuh berubah, beda sama apa yang gue lakukan di video sebelumnya, numpe belepotan. Jadi gue udah nggak makan gluten sama dairy. Dairy itu apa? Dairy itu adalah produk dari susu sapi. Jadi apa yang gue makan, sebisa mungkin gue hindarin gluten. Kalau gue beli roti, gue beli yang ada tulisan gluten free. Kalau beli chips, ciki, gue beli yang ada tulisan gluten free. Pokoknya gue selalu cari gluten free. Kalau gue mau makan es krim, milkshake, segala macem, gue selalu pilih dairy free, alias susu yang dari susu kacang-kacangan, kayak susu kacang atau coconut milk. Misalkan memang gue pengen makan keju gitu ya, kalau keju kan ada susunya, ada dairy-nya gitu kan, gue pilih produk vegan. Jadi untuk jadi tuh kalau produk vegan kan pasti bahan-bahannya semua dari tumbuh-tumbuhan ya kan, jadi bebas dairy. Pokoknya sebisa mungkin gue menghindari dairy sama gluten, karena ternyata orang PCOS itu wajib, bagus banget kalau kalian bisa menghindari gluten sama si dairy. Dan jadi gue tuh nggak diet sekarang, gue nggak diet sama sekali, tapi gue bener-bener gak makan gluten sama dairy sebisa mungkin. Dan gue itu turun timbangan 5 pound. Nanti gue akan tulis di layar berapa kilo, karena gue nggak tahu, gue harus buka handphone, convert dulu dari pounds ke kilogram. Gue gak nafsu. Oke. Dan ternyata kalau lu pengen nurunin berat badan, kalau kalian penderita PCOS, itu harus ngindarin gluten sama dairy. Dan ternyata si gluten ini itu bikin kita tambah lapar. Dan gue notice setelah gue nggak makan dairy, itu tuh perut gue jadi nggak kembung. Terus gue makan dairy, gitu ya, gue coba gitu makan, abis itu gue berasa banget nggak makan dairy sama makan dairy itu perut gue tuh kembung. Jadi gue sadar, oh ternyata bener ya, untuk menghindari gluten sama susu tuh penting banget untuk penderita PCOS. Tapi gue nggak mau yang terlalu gila mikirin gluten free sama dairy. Jadi sebisa mungkin gue menghindari gluten sama dairy. Tapi kalau gue pergi keluar rumah, lagi jalan-jalan ke restoran, nggak ada makanan yang bebas gluten sama susu, ya udah gue makan apa adanya. Tapi sebisa mungkin gue menghindari gluten sama dairy gitu.
Kalau kalian bener-bener bisa menghilangkan gluten sama dairy di dalam kehidupan kalian, bagus. Tapi gue orangnya nggak mau yang terlalu gila mikirin itu, jadi ya udah kayak gitu. Selanjutnya ini adalah tes kesuburan yang gue pakai. Sebenarnya tes kesuburan lo bisa pakai suhu badan, habis itu lo bisa cek cairan di dalam vagina lo itu. Kalau tandanya lo subur itu cairannya itu warnanya tuh bening, dan kalau ditarik tuh dia ditarik begini dia tuh nggak akan lepas. Kalau putus berarti tandanya lo nggak ovulasi gitu. Kalau dia bening, habis itu lo tarik dia nggak putus gitu cairannya, berarti lo ovulasi. Nah, ini adalah tes kesuburan yang udah gue pakai dari zaman gue program hamilnya si Kyle. Ini mereknya Easy Home, ini nggak ada di Indonesia, adanya cuma di US doang. Tapi jangan sedih kalau misalkan kalian mau beli yang sama kayak gue, lo bisa langsung DM, langsung beli di Instagramnya @titipedaku. Nah, ini itu keren banget deh, geng. Ini dalam satu box ini udah include 50 tes kesuburan sama 20 tes kehamilan. Jadi lo nggak harus buang-buang duit beli satu tes pack, abis itu lo beli lagi tes kesuburan gitu. Jadi ini semuanya udah all in. Dan kerennya ini adalah ada aplikasinya, jadi kamu bisa download di Android atau di iPhone kamu. Jadi ini bisa nge-track masa subur kamu. Jadi ini tuh keren banget. Kenapa? Jadi kalau misalnya lo tes kesuburan, lo nggak harus nerka-nerka ini garis 2, garisnya nih gue positif subur apa enggak. Jadi lo nggak harus nerka-nerka, karena lo tinggal langsung foto hasil tes kesuburan lo. Nih kalian bisa lihat nih tuh data dari gue program hamil anak pertama pun di sini tuh masih ada tuh. Kalau peak tandanya gue lagi subur, kalau high nggak subur tapi high tuh kayak high chance untuk hamil juga besar tapi belum ovulasi. Kalau peak tandanya waktunya lo berhubungan sama suami gitu. Kalau lo ya berarti tandanya lo nggak subur gitu. Jadi di sini ini tuh semuanya kesimpan dari zaman gue program hamilnya si Kyle. Caranya lo tinggal buka aplikasinya. Setelah lo tes kesuburan lo tinggal foto. Terus abis itu nanti dia langsung loading, langsung kasih tahu ke lo kadar LH di tes kesuburan lo tuh berapa. Abis itu apakah hasilnya itu lo ovulasi atau cuman high atau low. Jadi lo nggak harus nerka-nerka gitu. Jadi lo kayak, menurut gue ini keren banget. Jadi lo nggak harus buang-buang waktu untuk berhubungan sama suami. Gue tahu lo pengen hamil, jadi kadang-kadang tuh kalau udah kepikiran kayak aduh gue mau hamil, jadi tuh lu tuh berhubungan mikirnya bukan karena lo lagi nafsu, tapi lo kayak ya udah gue berhubungan supaya gue hamil gitu. Gue ngerti banget perjuangan kalian. Ada orang yang nge-DM gue, Kak gue stres banget gak hamil-hamil. Makanya menurut gue tuh tes kesuburan tuh penting banget. Kenapa? Jadi lo nggak perlu buang-buang waktu. Jadi misalnya kalau lo nggak subur, tes kesuburan lo itu menunjukkan kalau lo low alias nggak subur, lo nggak harus berhubungan sama suami. Dan abis itu juga kalau misalkan high, lo boleh berhubungan, boleh enggak. Tapi kalau misalkan hasilnya peak, berarti waktunya lo kerja sama suami gitu. Jadi menurut gue tes kesuburan tuh penting banget karena menghemat waktu, menghemat energi. Abis itu nggak buang-buang waktu. Udah gue bahas tadi. Oke. Produk dari Young Living juga, ini sebenarnya nggak ngaruh sama program hamil, tapi nah jadi ini tuh si energy drop ini, gue nggak tahu nih di Indonesia ada apa enggak, tapi again kalau misalkan kalian mau jasa titip Young Living produk Amerika, kalian bisa langsung DM ke @titipedaku. Ini sebenarnya ngaruh buat energi gue, ngeboost gue. Seperti yang gue mention tadi, kalau orang PCOS tuh suka lemes walaupun udah istirahat cukup. Nah, ke ini gue udah, kalau lu follow Instagram gue udah bahas sering banget sih drop ini. Ini tuh kayak extra joss tapi versi mahal, versi kerennya, versi sehatnya. Jadi ini gue cuman masukin ke RS, gue squish sekali, abis itu gue minum. Ini nggak ada aturannya lo minimal atau maksimal minum berapa kali sehari. Ini lo minum semau lo aja. Ini gue minum cuman kalau gue ngerasa kayak aduh gue udah lemes, gue langsung ambil RS, gue cerot, abis itu minum. Dan ini tuh ada spearmintnya. Jadi spearmint ini bagus untuk orang PCOS supaya mengatasi kembung. Jadi kalau orang PCOS kan suka bermasalah sama perut kembung. Jadi si spearmint ini selain dia bikin ngeboost energi kamu, dia juga bagus untuk menghilangkan kembung di perut kamu. Ini.
Nah, buat kalian yang belum follow Instagram gue di @michelle_saragi_lange karena gue sering banget ngebahas soal PCOS dan gue tuh lebih aktif di Instagram. Jadi kalau misalkan kalian komen di YouTube gue nggak bales, kalian wajib follow gue di Instagram karena gue suka bikin question and answer dan gue lebih sering bales DM di Instagram dibanding di YouTube. So, semoga tips dari gue bisa membantu buat kalian pejuang garis 2 buat para PCOS. Terima kasih yang udah support YouTube channel aku terus dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, love you. Mwah.